Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal kama usabbihuhu bil ghuduwi wal asal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidah. Jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, petang menjelang malam ini dalam suasana yang dingin, sejuk, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa manfaat dan penuh dengan rahmat dan barakah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan menyejukkan hati kita dengan iman, menenteramkan hati kita dengan Islam, sehingga pada kesempatan ini walaupun berhujan-hujan kita pun tetap datang ke sini. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita rindu bertemu dengannya, dan semoga salawat dan salam senantiasa terucap melalui lisan kita dalam setiap majlis kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini, selepas hari raya ini kali yang pertama kita bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan semangat yang masih berapi-api, karena sudah terlatih selama bulan Ramadan tiap hari ngaji. Sekarang tidak tiap hari lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT terima amal soleh kita dan memaafkan segala khilaf dan salah kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa judul kita? Aku pun dulu seperti itu. Apa isi? Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dulu kalian juga seperti itu, lalu Allah berikan karunia kepada kalian. Melihat fenomena hari ini di mana orang-orang yang ingin istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai golongan yang eksklusif, golongan yang aneh. Wallahu ta'ala alam. Ini mengingatkan kita kepada masa awal Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwah.
bahwa masyarakat Makkah secara khusus dan orang Arab secara umum, mereka sudah merasa nyaman dengan kebiasaan adat istiadat dan tradisi turun-temurun yang mereka warisi dari orang-orang tua mereka. Karena yang namanya budaya itu, adat istiadat itu senantiasa lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada ilmu, walaupun pada asalnya tidak berdasarkan ilmu, bahkan kadang-kadang tak jarang berdasarkan lemu. Iya, berdasarkan pengalaman pribadi, sehingga menurut ahli peradatan, ya para ahli peradatan seperti Bapak Tenas Effendi menyebutkan bahwa adat itu, tradisi itu dibagi tiga. Satu disebut dengan adat, tidak ada yang tahu rupanya, adat istiadat. Ini yang aslinya, artinya kebiasaan yang secara kultural dan natural berlaku pada suatu masyarakat tanpa diadopsi dari yang lain. Ini namanya adat istiadat, kebiasaan suatu daerah, suatu masyarakat, suatu komunitas. Kemudian ada adat yang diadatkan. Masya Allah, ada ahli adat, adat yang diadatkan, artinya kebiasaan yang yang dibiasakan, pada asalnya bukan lahir dari tempat asli itu. Dan ada adat yang teradatkan, tidak dibiasakan tapi terbuat oleh orang, lalu tidak ada yang mengingkari dan berkembang. Maka semua ini cepat sekali bersebati dengan masyarakat setempat. Nah, ketika orang-orang Quraisy dulu, kaum muslimin dan muslim yang dirahmati Allah, asal muasal kota Mekah, pada asalnya ada orang apa tidak? Ada orang enggak di situ? Enggak ada. Antum bilang ada tadi. Karena ada dalam Al-Qur'an, Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Ya Rabbi, aku tempatkan keturunanku di suatu lembah yang tidak ada sumber kehidupan di situ. Min ghairi dhi zar'in, tidak ada tumbuhannya. Berarti kalau tidak tumbuh tumbuhan, maknanya tidak ada kehidupan, tidak ada air. Dan memang Makkah pada asalnya kosong waktu itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini ujian cinta Ibrahim kepada Allah tabaraka wa ta'ala, setelah lama tak punya anak, baru umur berapa dia punya anak? 83 tahun baru punya anak. Makanya laki-laki ini masih can untuk nambah. Ya memang, walaupun sudah 60, maka tidak ada istilah oh dah tua, tidak ada lagi nafsu, tidak ada cerita. Pokoknya jangan titip nak gadi ke, walaupun lah tua, jangan titip. Ini kadang-kadang kita bahaya, kadang tolong titip anak ke atuaknya kan, jangan. Kalau tidak mahram jangan dititip. Tak ada cerita, tak ada nafsu. Yalah itu. Ini tak percaya saya. Nah, walaupun makanya ada seorang dulu syekh ada dulu Pak Baharudin Lopa cerita, saya kalau dititip cerita, ada seorang pejabat cerita dia, saya dititipin harta bisa amanah katanya, dititipin pokoknya yang lain-lain lah bisa amanah.
Tetapi kalau dititipkan anak gadis, saya ragu, saya amanah katanya. Itulah, padahal dia dah tua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi setelah lama tak punya anak, Ibrahim tentu akan tercurah keinginannya, cintanya pada anak yang dinanti-nantikan. Maka Allah, dan ketika itu sayangnya pada Siti ini bukan nama ini, maknanya asalnya daripada Sayyidati, lalu orang Mesir bilang Siti, yaitu tuanku, ya, penghuluku. Lalu tiba di Indonesia dikurangi lagi jadi Siti. Sampai ke orang Acu bakuang joleh Ti. Jadi memang banyak kurangnya sampai sini. Jadi asalnya Sayyidati, sampai ke Mesir dikurang jadi Siti, habis sampai Indonesia tinggal Siti, sampai di Kinang Ti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Siti Hajar, Sayyidati Hajar alaihissalam, tentu tambah sayang dia. Nah, di saat sayangnya pada istri, di saat sayangnya sama anak, maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT, karena dia Khalilullah, yang mana Khalil itu lebih tinggi derajat daripada Habibullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Khalilullah yaitu cinta yang mendalam kepada Allah SWT yang tak berbagi, tak bisa ditandingi dengan cinta kepada siapapun. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk mengantarkan, menjauhkan istri dan anaknya yang masih bayi. Diantarkan ke mana? Ke tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh berkah, yaitu Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lin-nas fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang didirikan di atas permukaan bumi adalah di Bakkah, yaitu Makkah, yang dipenuhi dengan keberkahan. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Singkat cerita, maka Ibrahimlah yang pertama menempati tempat itu, yaitu ketika dia meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam. Singkat cerita, datanglah kabilah Jurhum melihat Hajar, karena kan kisahnya Hajar waktu itu mendapatkan Zam-Zam. Ya, setelah dia berusaha keras mencari air dulu. Jadi bekerja keras dulu dia mencari sumber air, tidak dapat, baru Allah berikan. Jadi memang harus diuji juga semuanya, dicari dulu, lalu Allah berikan dari tempat yang tidak disangka-sangkanya. Memancarlah Zam-Zam dari tempat Ismail ditinggalkan oleh ibunya. Dia berlari antara Safa dan Marwah dari ketinggian, mana tahu terlihat sumber air dari tempat itu. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Makanya kalau seandainya pergi umrah bilang capek sa'i antara Safa dan Marwah, berarti kalah sama Siti Hajar rahimahullah alaihassalam. Hari ini kita tawaf sa'i di bawah apa namanya, AC, ruangan yang sejuk. Kalau haus ada air Zam-Zam, dan kalau tidak cukup juga buaya bercuak di rumah, ya, buaya susu dan sebagainya. Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi bayangkan ketika itu, singkat cerita lagi, kan boleh cerita panjang-panjang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pada asalnya Makkah itu adalah baladut tauhid, negeri tauhid. Aslinya, adatnya Makkah itu adalah mentauhidkan Allah SWT. Sebagaimana aslinya penduduk bumi ini ketika Adam diturunkan adalah bertauhid kepada Allah SWT. Karena Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan dan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan liya'budun maknanya liwahidun. Untuk beribadah kepadaku maknanya untuk bertauhid kepadaku. Artinya beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah adat aslinya Makkah. Adat aslinya umat manusia. Sampai ketika 2000 tahun antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama, syaitan mempermainkan manusia. Kalau dulu dia sukses di surga atau sukses di atas, mempengaruhi Adam dan Hawa sampai harus diturunkan ke bumi, nah tentu di anak cucunya lebih mudah dia untuk memperdaya, sampai mereka akhirnya melakukan kesyirikan. Nah karena sudah tidak benar lagi, maka Allah utus Rasul yang pertama Nuh alaihissalam untuk memperbaiki akidah yang rusak tadi secara berangsur, tapi pasti dirusak oleh syaitan. Dan syaitan memang pintar bikin subuhat. Syaitan sangat pintar bikin subuhat. Dia ketika menyuruh Adam dan Hawa makan pohon buah khuldi, dia bilang apa? Wang kalau tidak makan dah bunuh, gitu dia. Tidak ada dia kerta. Dia kerta. Ala adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Coba bayangkan. Mau tak kalian berdua? Ini rahasia kita ini, jangan kasih tahu yang lain ya, gitu ya. Ini rahasia kita. Tolong, mau tak kalian saya berikan, tunjukkan ada pohon keabadian. Kalau makan situ dam, tak mati-mati dong. Coba bayangkan. Makanya orang berusaha cari obat hidup selamanya, akhirnya mati gara minum obat itu. Katanya Michael Jackson itu mati gara-gara minum obat hidup. Gara-gara minum obat hidup. Dulu seorang ratu di Italia juga dipatwakan oleh ahli pada masa itu untuk menelan emas supaya tidak mati, akhirnya mati gara-gara tertelan emas. Tidak ada obat hidup selamanya. Nah Adam alaihissalam bukan dipaksa sama syaitan, tidak, dibujuk. Padallahuma bighurur. Kalau dipaksa siapa yang mau? Secara berangsur pasti, sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka menyekutukan Allah tabaraka. Adam karena terpedaya itu padallahuma bighurur. Apa sebab dia bilang ini Allah larang kalian mendekati bukan karena apa-apa, tetapi supaya kalian jangan jadi malaikat nanti, kekal di surga. Jadi kalau nak makan, enak kekal, makan makan buah pohon ini. Itulah rahasia. Saya kan lebih tua dari kamu. Saya kan lebih tua dari kamu. Saya lebih banyak tahu rahasia dari kamu. Kamu kan barusan anak kemarin sore. Kalau saya lebih duluan makan garam, lebih duluan makan kerak. Iya. Kamu kan anak kemarin sore dong. Saya sudah lama. Kan lebih tua iblis daripada. Iya tak? Iya tak? Iya, iblis lebih tua. Makanya Adam akhirnya terpengaruh. Nah, sekarang dan ketika Nabi Ismail alaihissalam membangun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, apa yang Allah katakan? Tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud. Jadikan tempat ini bersih. Apa maksud bersih? Ahli tafsir mengatakan bersihkan dari hal-hal yang menimbulkan kesyirikan. Harus bersih dari syirik. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan jarangnya ilmu, akhirnya datanglah adat yang teradatkan oleh orang-orang Makkah. Seperti dulu iblis mempengaruhi umat sebelum Nabi Nuh diutus, demikian pula mempengaruhi umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ada yang tahu siapa yang pertama bawa patung ke Makkah? Tak ada yang tahu. Amir
Ibn Lu'ay Al-Khuzai. Apa cerita? Apa ceritanya dia itu? Dia seorang toke. Tahu toke? Cukong. Juragan, orang kaya dan sangat dermawan. Apa saja acara yang berbau kearifan lokal, apa saja acara yang bersifat keagamaan, dia termasuk penyandang dana besar. Kalau gitu menjadi orang terpandanglah. Kalau duduk misalnya, kita bikin acara lalu diundang undangan, nah yang datang diantaranya yang menanggung biaya 95%, di mana duduknya? Hah? Kalau enggak jadi acara. Hah? Pasti disuruh ke depan. Dengan sejajar dengan ustadz penceramah. Lagi dengan tokoh agama. Lama-lama karena akrab dengan tokoh agama, sering diskusi dengan tokoh agama. Ya kalau sempat media sosial waktu itu ada, dia sering berdebat itu di media sosial dengan ulama. Akhirnya dia dianggap ulama pula. Setidaknya tokoh agama. Nah, ketika beliau dalam salah satu ekspedisi dagangnya, saking kayanya ke Syam dia, sampai ke Baitul Maqdis. Semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita di sana. Amin. Kita doa aja yang bisa ya. Tapi jangan bilang doa saja. Doa itu silahul mu'min, senjata lebih hebat dari senapan. Yes ya? Sebagian meremehkan doa ya. Tapi mungkin lupa dia dengan hadis Nabi SAW. Baiklah kaum muslimin muslimat. Sampai ke sana, waktu itu Romawi yang berkuasa. Karena Imperium Romawi menguasai Syam, Persia menguasai Khurasan. Nah, saat itu dilihatnya di gereja ada gambar-gambar dan patung-patung. Lalu dia bertanya, untuk apa patung ini? Ini untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bawa pulang patung ke Makkah. Dia yang bawa patung pertama. Nah, karena yang bawa ini tokoh agama dan disegani pula dan terbukti dermawan di masyarakat, seganlah orang Makkah menolak. Walaupun pada asalnya dia tidak masuk adat orang Mekah pakai patung, tidak masuk adat mereka. Walaupun mereka percaya dengan klinik-klinik, tapi patung-patung mereka nggak ada. Karena sisa-sisa dakwah Ibrahim alaihissalam yang ceritanya dulu ketika berada di Irak meruntuhkan patung kan? Iya, itu sampai ke mereka, sampai kepada mereka. Lalu kok ini kok bisa masuk juga? Kalau ndak hebat bikin subuhan, ndak iblis namanya. Kalau ndak hebat bikin subuhan, ndak iblis namanya. Itu patung di Irak dulu, ndak tentu dek kaliannya. Itu memang disembah langsung, kalau kau ndak dohnya. Kalau ini hanya sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita ndak beribadah langsung, kita hanya menjadikan perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Masuk golcian. Masuk golcian. Ya kalau sudah itu, ya masuk kan subuhatnya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat, singkat cerita, Makkah pun berubah dari negeri tauhid menjadi negeri syirik. Berubah dari negeri mubarak dengan negeri yang penuh dengan laknat. Dari negeri yang asalnya masyarakatnya saling menyayangi menjadi masyarakat yang saling menzalimi. Sebab apa? Di akidah mereka pakai akal dan perasaan. Tentu saja dihukum akan memproduk dengan akal dan perasaan sampai kepada adat istiadat asal sesuai dengan kehendak dan keinginan dianggap baik, maka gollah adat itu menjadi adat orang Mekah sampai judi menjadi permainan resmi. Ya seperti SD SB dulu lah resmi.
karena menggiatkan olahraga, karena ada manfaatnya. Khamar menjadi minuman menyehatkan menurut mereka, minuman andalan mereka. Asal ada tamu mesti ada khamar. Kalau enggak berarti enggak hebat. Pria punya, iya, enggak hebat. Pun enggak ada khamar dumajinya kan, cenderung tinonya. Akhirnya mereka pantang disebut itu. Riba menjadi fundamental ekonomi mereka. Hampir tidak ada rumah kecuali punya riba. Kalau tidak objeknya, dia subjeknya. Yang penting riba menjadi fundamental ekonomi. Sampai-sampai mereka pokoknya berubah total dari negeri yang bertauhid menjadi negeri yang syirik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya datang Nabi kita alaihi salatu wassalam memperbaiki yang sudah rusak itu. Dia tidak tahu dari mana memulai, sampai turunlah wahyu kepadanya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Sebelum turun wahyu ini kamu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tidak tahu tentang iman, perinciannya. Tapi kami jadikan dia cahaya yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, otomatis serentak menerima atau serentak menolak? Subhanallah, serentak menolak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, judul aku pun dulu seperti itu. Ini di zaman Nabi berdakwah banyak yang seperti itu. Ya, awalnya mereka karena informasi yang keliru. Sudah dimatikan apanya suara, tapi masih tak terhidup. Awak tak pandai nak bicara. Jadi kaum muslimin muslimat, suaranya sudah di-off-kan semua, tapi masih tetap bersuara. Ini azan ini betul-betul bagus. Kaum muslimin muslimat dirahmati. Sampai mana tadi? Semuanya serentak menolak. Yang percaya pun karena dekat dengan Nabi SAW, awal-awalnya ragu-ragu. Iya lagi kan gitu ya. Inyo sama juga main kelereng dulunya. Tiba-tiba lah jadi rasulnya kan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Merubah, dan yang paling berat itu adalah merubah keyakinan. Merubah cara berpikir. Ya, kalau merubah kebiasaan mudah itu. Dari awalnya tidak pemakan, sudah itu pemakan sanang dunia. Ya, diberi vitamin. Kaum muslimin dan muslimat. Yang merubah pemikiran itu sangat susah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka turunlah ayat pertama, Iqra, baca. Karena membaca itu yang dapat merubah cara berpikir orang. Dengan ilmu orang akan berubah cara berpikirnya. Sama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu ketika tamat saya di Darun Nahdhah, so tidak bongak dulu lah. Ya, kita kok kini gak berubah, tidak bisa menung akal ini. So kan Darun tidak bongak dulu kan? Abang tidak tahu tu Darun ni lainnya. Tanya kok Darun kenapa dah semuanya sikor bongak lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika tamat dari pondok, subhanallah, karena ya kita sudah tafsirnya buku sasemeja kan, rasanya tak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab waktu itu. Di ceramah di kapan pun disuruh pasti bisa. Apa judul? Pasti bisa. Kenapa? Karena kita sudah terbayang, Masya Allah, fikih mulai daripada fikih wadih, kifayatul akhyar, kemudian i'anatul talibin hasyiahnya, kemudian bidayatul mujtahid.
Padahal nama baca kitab Taharah kitab salahnya. Nah, alhamdulillah lain ada non tamat ya lah buku dah. Asli. Ya kalau ada yang tamat di antara kami ya belajar dengan guru. Kalau belajar sendiri mungkin ada. Tapi dengan guru kalau ada yang tamat berarti hebat tuh. Nanti kami tahbis menjadi angkatan terbaik nanti di antara angkatan Darun Nahdhah. Tapi setahu saya bukan hanya pondok Darun Nahdhah, dari seluruh pondok yang ada di Indonesia yang pernah saya bertanya ke kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia, rata-rata tidak ada yang menamatkan kitab. Tidak ada yang menamatkan. Kalau ada satu-satu itu pun atas inisiatif sendiri, bukan dengan guru. Intinya waktu itu rasanya hebat sekali kita. Memang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, semakin kita membaca lebih banyak, maka semakin tahu kurang kita semakin banyak. Makin banyak membaca, semakin tahu kekurangan kita. Tapi kalau kita tidak banyak membaca, yang terlihat adalah kekurangan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka orang-orang masa itu tidak mau menerima Nabi SAW. Bahkan pamannya yang tercatat sangat bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia merdekakan hambanya Thuwaibah atas jasanya memberitahu, orang yang pertama memberitahu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Lahab, menolak dakwanya. Dan berbagai cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghalangi dakwah dan pergerakan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam dengan segala kekuatan, kekuasaan, dengan media massa yang ada pada saat itu, dengan berbagai tuduhan-tuduhan keji bahwa Nabi tukang sihir, Nabi tukang pecah belah umat, Nabi tukang pengacau, Nabi seorang fundamentalis, Nabi orang yang murtad dari agamanya, Nabi membenci masyarakatnya, Nabi tidak cinta NKRI, tidak cinta bangsanya dan sebagainya. Fitnah ini semuanya sudah dikatakan. Makanya ketika kita melihat hari ini, andainya kita berdakwah kepada sunnah Nabi dan dimusuhi, alhamdulillah setelah kita baca adalah seperti fotokopi yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan ada pengalaman-pengalaman baik pribadi maupun bersama, baik di zaman Nabi ataupun di masa kita. Dahulu dan cene itu junyaji. Teko nengok jitu janggu ini. Terbayang dan bapu banyak jin segelayu situnya. Subhanallah. Kemudian terbayang ketika makan tersampang nasi di situ. Banyaklah yang terbayang terbayang ketikanya maaf ya akramakumullah ketika berselemu tersangkutlah selemu situ ke Allah musta'an. Yang terbayang adalah joroknya, apa sebab? Karena jojok sehingga nampaknya jorok. Tapi setelah kita membaca lagi membaca dan berilmu tentang itu dari seluruh sisi, dari sisi hadis dan riwayatnya, dari sisi faktor kesehatannya dan seluruhnya, dari sisi semangat menunaikan menjalankan sunnah Nabi SAW. Oh ternyata tak sedikit, sampai-sampai ada seorang gadis di Amerika. Saya tidak pernah ke Amerika, ini cerita Syekh Abdullah Tayyar dalam kitab mencerita tentang kalau dengar dangis dia berseri-seri wajahnya. Jadi di depannya ada duduk orang dari Pakistan di bis apa namanya tren ya MRT-nya busway ya apalah namanya, saya tidak pernah ke Amerika, tidak tahun turu kan. Jadi duduk di depannya orang dari Pakistan, mungkin dari saudara kita jamaah tablik mungkin atau gimana, yang jelas orang Pakistan tengoknya lebat-lebat Habis itu masuk dua orang laki-laki, satu perempuan, satu pasangan pacaran. Orang Amerika kan pacaran saudara bini kan. Akhirnya dia melihat orang Pakistan di depannya ini, dia bilang,
kamu harus pelihara jenggotmu nanti, kalau tidak kita putus saat ini. Kau bayangkan, ternyata ibu-ibu suka. Iya, karena cara pandangnya ada berbeda kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab yang berjenggot kelihatan lebih jantan dan gagah. Iya, menurut pandangan orang ini. Kalau saya tadi yang awalnya tak bisa menerima, ini bibit radikal. Iya, memang itu yang sampai beritanya ke kita. Nah, besoknya dalaman yang awalnya dulu mencemooh dan menolak, lah banyak lo jago pada awak. Apa janji? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alayya. Dulu rencana itu janji. Kosan sih. Dulu rencana itu je. Kosan lah berjanggu itu ndak kena lewatnya. Setidaknya ketika bapiku aduh kena gang silme. Aduh kena. Iya kan asik kan pada ikut tataya lo kan lebih baik. Iya dah? Sambil berpikir sendiri, apa lo coro banyak. Ndak jatuh kalau izin ni. Izin usaha bang. Nah, izin usaha. Bang mau ganjang itu. Asik kan? Asik. Akhirnya menjadi sesuatu. Ini terbayang oleh kita ketika kita mendapatkan indahnya hidayah itu. Terbayang orang-orang yang sekarang masih menolak hidayah, masih menolak, belum menikmatinya. Lalu kita urut dada kita, saya dulu juga seperti itu, maka saya harus kasihan pada dia dan saya harus berusaha dia merasakan indahnya iman hidayah itu. Barangkali ini ya maksud daripada tema ini, bahwasanya berapa banyak orang dari awalnya tidak menerima karena belum tahu. Karena pada dasarnya manusia itu tak suka sesuatu yang dia tidak kenal. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini ya. Ini kalau dikincar tambah banyak lah. Azan? Habis azan? Oh sambut, ayolah siap. Insyaallah sambung. Kok panjang sambung pada asli dulu. Baik, silakan. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi segala bentuk provokasi, intimidasi dan seluruh jenis media yang tersedia pada masa itu, baik dalam bentuk syair, karena orang dulu itu adalah para penyair, atau melalui para tukang sihir dan para dukun, melalui para syekh-syekh kabilah, mereka bersekongkol untuk memfitnah dakwah Nabi SAW. Karena bagi mereka, seperti kata Nabi SAW, ja'al islamu ghariban, Islam itu awalnya datang dianggap aneh. Kenapa aneh? Karena mereka sudah terlanjur dengan kebiasaan adat istiadat yang tidak asli lagi sebenarnya. Adat istiadat yang tidak asli lagi. Kalau boleh buat contoh hari ini, kita asal muasalnya adat aslinya orang Melayu ini, ya orang Melayu adalah kalau boleh Basanyang dulu aslinya. Hah? Jadi awak sabit dah Basanyang dulunya. Enggak aslinya. Masuk Basanyang tu dia pertontonkan ke orang ramai. Enggak. Asli tidak. Jadi yang perempuan di ruang tonga, non jantan di ruang depan. Bersama tamu laki-laki, yang perempuan dengan tamu perempuan. Kalau kini awal sampai mogang bini, lawan banyak mogang. Nah, andainya sekarang ada yang berani untuk merubah kebiasaan ini, dianggap aneh, dianggap tidak beradan. Apa lejinya? Laba akad rumahnya. Kaitunya sambantu tando lah boleh oboh. Ikan tunangan lah boleh oboh dalam adat. Akhirnya berubah. Yang asli itu sudah tertimbun oleh kebiasaan. Dulu ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, adapun rebana-rebana dulu ibu-ibu di kalangan ibu-ibu mereka. Kalau kini uang lagu cinta gadi mau dapat uang jantan. Sudah itu wangi-wangi kayak laki awak tu itu. Abang saja acara band rumah awak potong lah manung-manung lainnya. Apa nak kan manung? Sabanya itu lagu cinta. Nanti lagun deh hanya bingung wangi rumah tahu. Ikut lagu cinta tahu. Tu mana nak tekanan itu deh. Bila lah mati bajikannya kan itu. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kebiasaan yang sebenarnya itu tidak ada, karena sudah dibiasakan, akan sulit untuk ditinggalkan. Makanya Nabi SAW dengan dakwahnya memulai dengan merubah cara berpikir keyakinan. Sebab kalau sudah sampai pada keyakinan bahwasanya apapun yang Allah turunkan dan Nabi SAW syariatkan, itulah yang terbaik untuk kita.
Dan itulah yang menyelamatkan kita. Demi Allah, kalau sudah sampai merasakan nikmat itu, tuan-tuan tak perlu lagi yang lain. Sebab kalau tuan-tuan nak maju di pendidikan, tidak ada hasil pendidikan semaju yang dididik oleh Nabi SAW, dengan permasalahan yang super kompleks juga seperti hari ini. Ya, dulu orang-orang gampang disuruh untuk berperang. Disuruh ayah perang, tidak jauh oleh sabak umur. Ada kini, ya, disuruh tanyang dulu deh, lihat pitiannya. Ya, sama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada pendidikan sebaik pendidikan Nabi. Ekonomi, tidak ada yang semakmur di zaman Nabi SAW dalam keadaan serba terbatas, tetapi mereka tidak ada yang mengeluh. Awak dalam kesik serba bermelimpah, tapi selalu mengeluh. Apa cerita je? Dek, ugi tahun konyanya. Berapa ugi? Dulu lah dapat 10 miliar setahunnya. Kini tinggal 9 miliar 1 juta. Ugi 1 juta. Ngaluh. Ya kan? Kalau kami jadi PNS atau non PNS dosen, apa cerita Ustaz? Dia gaji, tili naik tapi 40,000 naiknya. Lah naik pun masih ngaluh. Kalau sempat nusan dipotong 50%, ayolah patuhilah bu ya kan tak? Nah iyo, berapa naik gajinya? Mulai porsen naiknya Ustaznya. Awak sedia nak 1% naik? Apa kan naik 1%? Utang sebanyak itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada yang sehebat. Nak tanya tentang keamanan kaum muslimin, ya, keamanan. Tidak ada yang lebih aman daripada negeri di zaman Nabi SAW. Bahkan jangan untuk saat itu lagi, untuk saat ini saja, ketika Arab Saudi, kok kena Saudi dan sayang lagi Saudi buat Indonesia, bukan, karena yang baik itu disebut dengan kebaikannya. Ketika menerapkan aturan syariat dengan segala kekurangannya, dibuat penelitian oleh orang tahun 80-an bahwasanya angka kriminalitas se-Arab Saudi selama 13 tahun sebanding dengan hanya 1 menit di kota Chicago, Amerika. Samini di Amerika sama jumlah kejahatannya dengan 30 tahun di Arab Saudi. Mana aman? Aman Saudi lah? Serius bang? Nyopok minit setahun? Jadi kaum muslimin dan muslimat dengan segala kekurangannya, jangan dibandingkan dengan zaman Nabi SAW. Soal ibadah, bahwasanya Nabi ada garanti ibadahnya langsung diterima, betul kan? Nah, untuk apa lagi kita menghiasi dan memodifikasi dengan bentuk-bentuk ibadah yang tak ada di zaman Nabi SAW, yang masih sifatnya spekulasi. Contoh spekulasi berdebat waktu gede itu kan panjang debat dah. Iya dah, tidak berdebat berkepanjangan jadi tiap tahun berdebat. Nya nak ya, yo tapi berdebat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya lahirlah permusuhan, perlombaan yang tidak fair di antara kita sesama kaum muslimin. Nah, inilah yang harus sampai. Bagaimana meyakini Nabi SAW itu benar, seperti As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di saat disampaikan kepadanya sebuah berita yang tak masuk akal, tak bisa diterima secara matematika, tetapi ketika ditanyakan olehnya, ini benar Muhammad yang sampaikan? Kalau benar pasti benar. Selesai. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sebutlah ketika orang-orang Quraisy dengan suara bulat di saat akan datang musim haji menyampaikan kepada seluruh orang yang datang, kabilah-kabilah luar Mekah, bahwa hati-hati di Mekah ada orang gila. Siapa yang gila tu? Subhanallah, lillah. Ya kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, abdika bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ya, Nabi kita dibilang orang gila. Awak alih sebut dombong aja kan, tak bakalnya kan. Nabi dibilang gila.
Padahal mereka tahu bahwa Nabi tidak gila. Mereka juga tahu bahwa mereka sebenarnya yang gila. Gila harta, gila kuasa, dan gila kekufuran. Tapi subhanallah, ada orang yang menerima itu, tapi Allah jadikan cara berpikirnya menuju hidayah. Seperti Amr bin Tufail Ad-Dawsi, dia kan kepala suku Daus. Ketika dia pergi haji, berarti haji juga orang jahiliyah ya? Orang jahiliyah naik haji ya? Iya? Enggak Pak? Zaman jahiliyah ada haji enggak? Ada. Umrah ada enggak? Ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi mereka sebenarnya masih ada sisa-sisa Islamnya, masih ada kaum muslimin. Lalu dipesankan kepada seluruh tamu, khususnya para pembesar, supaya tidak kena sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus tutup telinga. Kalau kini podam channel gitu kan, jendongon-dongon, ya lah, jendongon ceramah, podam radio kalau perlu diblokir, iya kan itu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau Abu Tufail karena nya masih jahiliyah, nambai tahu juga kawan jahiliyah, tentu masuk berita jahiliyah. Awak jahiliyah, nama nyampen kawan jahiliyah, berita jahiliyah, tentu masuk berita jahiliyah. Akhirnya tutup telinga. Kau sendak lama jadi orang pokak tu. Ndak lama jadi orang pokak. Kau nak cari, cubalah saya. Cuba. Boleh penutup telinga tu yang dipakai ke pesawat dia, nak lagi sendongnya kan. Aco kau nak saya jadilah. Ikolah bayahinya situ kan. Cakap nak ada nak cuba. Kalau perlu dong balik nah. Bapa cik lah. Nak dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, cuba saya pokak. Ndak ada apa juga. Dan itu yang berlaku pada Amr bin Tufail Ad-Dawsi. Akhirnya betunya boleh ya pikir, kalau betul Muhammad itu gila, calenya gila enggak? Kena tolong gila adanya. Kalau ini penyair Dayan apal dan syair jahiliyah sodo. Nya dulu memang ahli-ahli mereka menghafal. Mapal 1000 bait itu sekali dongau bisa ada. Awak 1000 kali dongau sabit. Nggak muafal ya awak. Itu masalah. Kalau mereka itu berasio apanya. Jadi sekali dongau 1000 bait langsung apal. Awak sabit 1000 kali dongau ini tak apa-apa. Memang. Jadi kaum muslimin lah usah kaset kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau itu saya hafal semuanya. Andainya dia dukun, syarat jadi kepala kabilah kan mesti jadi pandai berdukun masih itu. Kan dulu di zaman awak tutur lalu, kalau nak jadi ketua harus pandai, harus balaimu. Iya, ndak asal. Harus balaimu kabel. Kalau ndak jen le kono dek kawan kin, dek kawan 7. Kalau ndak ada penangkis, iya ndak tahan tuan-tuan sini. Sana jadi pejabat juga harus kan harus berdukun. Sampai gini nawo je lah. Leh, tuah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apalagi ini mana nak jadi? Kalau dukun dan ahli, apal dan mantra-mantra sodonya. Subhanallah. Akhirnya, jendongan nak ngalinya dibuka ada. Allah mengizinkan inya mendongon Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran di Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dongon. Siok dah. Masuk kajian, masuk. Iko tak sesuai dengan fitnah. Apa sebab? Syair tidak, mantra tidak, citong gilo boleh. Tak tahu dah Pak Mbezong citong gilo jono sehat. Tidak dong, tidak bisa Mbezong gilo jono sehat. Hah? Kecuali wala gilo lah. Kalau lagi gilo ya tidak bisa Mbezong dah. Selama kita masih sehat pasti tahu siapa yang tak sehat. Tapi kalau awak sakit, awak kecen, awak sehat, sakit. Itu biasa orangnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Akhirnya dia bilang, gila tak? Mungkin tak, dia tidak ada ciri gilanya. Syair juga tidak, mantra sihir juga tidak. Apalagi kalau begitu, ini tidak lain adalah perkataan yang maha segalanya. Akhirnya dia dongon batu. Akhirnya dia datang ke Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, yang seperti ini di setiap zaman ada. Umar radhiyallahu taala anhu dulu ketika awal Nabi berdakwah langsung terima? Enggak juga. Dia penentang besar. Sampai-sampai Nabi berdoa. Walaupun hadisnya mursal, Nabi SAW berdoa supaya Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar yang sangat dahsyat permusuhannya. Umar bin Khattab atau Umar Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal, bapak kejahilan. Iya kan, bapak kejahilan itu. Dia asalnya Abul Hakam, tapi digelar dengan Abu Jahal karena kejahilannya, bukan karena tidak pintar, tetapi jahil. Orang pintar kalau tak beriman bisa jadi orang jahil. Akhirnya Allah pilihkan Umar. Nah, Umar itu sering merenung dia bongak dan dalule gitu dia. Tapi untunglah, alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepadanya. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita juga dulu seperti itu. Dan masing-masing kita punya pengalaman bahwa akan ada fitnah-fitnah dalam dakwah. Jendong syekh itu bahaya, ada. Jangan baca kitab ini berbahaya, ada. Dan seterusnya. Dan bukan hanya orang-orang biasa, orang-orang hebat seperti tadi kepala suku kan terpengaruh awalnya, dan kebanyakan terpengaruh. Maka tidak aneh nanti fitnah ini bisa mempengaruhi menteri, bisa mempengaruhi presiden, bisa mempengaruhi anggota dewan. Walaupun mereka orang hebat, tetapi mereka tidak mendapatkan informasi yang benar dan tidak langsung mendengar. Jelas? Maka untunglah Amr bin Tufail mendengar langsung dari Nabi SAW. Sampai pentolan kafir Quraisy, Abu Jahal sendiri pernah sembunyi-sembunyi, kan sembunyi-sembunyinya, mendengarkan bacaan Nabi SAW. Nya hati nurani masih ada. Terbuai malam tu mendengarkan, karena ini lebih dari syair. Syair kita bisa sampai menangis ya. Tapi kita kadang kalau lagu nangis, tapi ngaji nangis di suwo. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Dan ternyata di titik lain, poin yang di titik lain ada pula Utbah bin Rabi'ah yang juga mendongeng Nabi. Akhirnya sampai suin kalam lu balago. Ngapa jadinya? Anda aja. Akhirnya itulah bahayanya kaum muslimin setelah ngaji berkawan kembali dengan kawan jahiliyah. Dalam tanda petik ya. Yang salah paham juga. Setelah ngaji sekali dua kali, sudah itu balik ke komunitas tidak ngaji balik. Akhirnya menambah permusuhan yang lebih besar. Dan ini ada di sepanjang masa. Ada di sepanjang masa. Kadang-kadang dengan bahasa yang Masya Allah, misalnya Salafi tobat, Wahabi tobat dan sebagainya, macam-macam fitnah dan kaum muslimin muslimat. Jadi kaum muslimin, sebagaimana Nabi dulu menyampaikan, salatlah seperti saya salat. Nah, dulu orang jangankan salat, percaya sama Nabi tidak mau dia. Gimana dia nak ngikut Nabi SAW? Nah, hari ini ada nggak orang yang juga memang kalian tahu aja sendiri aja yang tahu salat Nabi, kami tidak tahu? Bukan, ayo sama-sama tahu. Ini takbirnya seperti apa, riwayatnya dari siapa, sahih atau tidak, kemudian bacaannya bagaimana, dan seterusnya sampai ke doa dan zikirnya. Ada semua riwayatnya. Cuma kadang-kadang ada yang mau menerima, dan ada yang setengah-setengah menerima, dan ada yang mendengarnya saja dia muak gitu. Ya dengar kita begini dia muak dia.
Tapi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, karena kita pun mungkin dulu seperti itu dan merasa aneh dengan datangnya seruan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka patutlah juga ada sebagian dari saudara-saudara kita yang belum bisa menikmatinya. Oleh sebab itu jangan kita berputus asa, apalagi keluh kesah, apalagi marah-marah, apalagi mencaci dan mencela. Karena orang-orang yang kita harapkan mendapat hidayah itu perlu belas kasihan, perlu untuk didoakan. Jangan tolong syaitan untuk menjauhkan mereka dari dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita juga dulu seperti itu. Ayah bukan mudah untuk menerima. Saya ketika menulis tesis dan disertasi, dengan sedikit saja saya melihat orang-orang yang merujuk kitab Syekh itu fanatis, banyak yang fanatis, tidak semuanya. Akhirnya saya bilang saya tidak mau yang seperti ini. Akhirnya saya tidak merujuk kitabnya. Tapi setelah saya tamat, selesai S3, bersempatan membacanya, ternyata luar biasa ilmunya. Karena saya apa? Karena saya sudah melihat dengan sedikit ilmu yang saya miliki, bisa membedakan sedikit mana yang emas, mana yang swasta. Kaum muslimin dan muslimat, mana emas, mana swasta. Baru sedikit yang saya miliki, apalagi kalau yang dibaca oleh orang-orang yang lebih hebat dari kita. Cuman sayang, banyak informasi datang dari jalur yang tidak resmi dan jalur provokasi. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Maka berusahalah untuk menyampaikan dan menghidangkan dakwah ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan kita bantu syaitan untuk menjauhkan kaum muslimin daripada mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat setelah kita mendapat terasa sangat nikmat. Cuman memang harus punya daya beli tinggi. Karena apa? Karena kebanyakan tidak menyenangi, kebanyakan tidak suka dan tidak menyenangi. Karena apa? Karena tadi subuhat syaitan masih banyak yang menyebar di mana-mana. Ya, bisa-bisa kadang-kadang mengalahkan amalan kita yang dibuat sendiri, bisa mengalahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Belum yakin dan belum percaya bahwa ikut sunnah itu menyelesaikan masalah. Ya, karena masih banyak itu ulama besar, masa antum lebih hebat dari ulama besar? Ya kalau gitu ya kita angkat tangan. Tidak mungkin antum adu saya misalnya dengan Imam An-Nawawi, tidak lah. Dengan adu dengan Ibnu Hajar, tidak lawan kita. Tapi kita belajar sama mereka. Mereka mewasiatkan kepada kita, kalau bertentangan pendapatku dengan pendapat atau hadis Nabi, jangan segan-segan tinggalkan pendapat saya. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk mencela dan merendahkan imam-imam kita, baik Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Dan tidak juga sedikit fitnah bahwa kita tidak menghormati mazhab. Misalnya tidak baca kitab. Subhanallah, nampaknya mereka mendeteksi kita ketika belajar dulu tidak pernah baca kitab Imam Asy-Syafi'i, ya, tidak pernah baca kitab fikih dan sebagainya. Allah musta'an. Tapi itu tidak perlu dihiraukan, karena jangankan kita, Nabi saja dibilang gila. Awak alun sampai gilo boleh. Paling-palingnya alunnya sampai mongal. Ini tidak apa ilmu itu sedikit. Alhamdulillah alun sampai gilo, alun sampai tukang alun sampai dukun, alhamdulillah. Masih ringan-ringan baru, karena iman kita masih juga kelas ringan. Jadi musibahnya juga masih ringan-ringan. Oleh sebab itu, sebagaimana kita dulu bukan langsung bisa menerima, pasti melalui proses-proses, dan kita juga harus memahami dan memaklumi bahwa di antara mad'u saudara-saudara kita mungkin dalam sedang berproses juga. Kita doakan mudah-mudahan semakin banyak umat ini yang mencintai Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kekuatan kita seperti yang dijanjikan akan lebih solid, dan kebersamaan kita akan nampak terasa, membawa cinta
dan hubungan kita semakin dekat, jauh dari berbagai sekat dan debat-debat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ya tak? Lalamu tak tanya iya lo so. Subhanallah. Silakan tuh, silakan tuh. Ulang. Nah, maka selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Dari kaum yang kafir. Itu kan doa Nabi Musa ketika diburu oleh Firaun kan. Nah, jadi selamatkan kami dari kaum yang kafir. Allah barik. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.